Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan naik tangga ke atas tangga ya. Ini tangga posisi di kamar. Saya taruh di sini, saya mau naik pakai tangga untuk bersih-bersih CCTV yang lama tidak digunakan, tapi masih tetap bagus, masih tetap aktif, karena di CCTV-nya masih ada barcode, jadi ya suatu saat atau kapan-kapan bisa digunakan lagi setelah yang dahulu saat saya sempat gunakan CCTV di luar rumah. Sekarang CCTV-nya saya pindah di kamar. Sudah lama sebelum Desa Karanganyar, Demak terendam banjir bandang atau kena musibah banjir bandang. Namun alhamdulillah CCTV-nya saya posisikan di atas, di dinding yang paling atas pol, jadi aman. Walaupun air rata-rata ketinggian air waktu banjir bandang 2 kali, Februari dan Maret, bulan Februari dan bulan Maret tahun 2024 terjadi banjir bandang di wilayah Kecamatan Karanganyar, tentunya Desa Karanganyar, Demak, yang paling jeruh, yang paling paling tinggi, ketinggian airnya rata, karena Desa Karanganyar, Demak dekat dengan Desa Ketanjung, Dukuh Norowito, yang tanggul Kali Lusi atau Sungai Wulan, atau orang-orang nyebutnya, pahamnya Sungai Besar Tanggul Angin, perbatasan Kudus dan Demak. Itu tanggulnya jebol, titik jebolnya sama. Yang banjir ke-1 dan banjir kedua titik jebolnya sama, namun jebolnya tanggul ukurannya beda, lebih besar. Bedahnya itu bedah atau jebol ya, itu lebih besar berapa meter, puluhan meter. Yang kejadian banjir bandang kedua, bedahnya lebih besar, yang sekitar itu 20 meter atau lebih. Saya kurang paham, info-infonya dulu seperti itu. Yang banjir bandang pertama di bulan Februari, bedahnya tanggul atau jebolnya tanggul itu sekitar 15 meter. Yang kejadian kedua di bulan Maret, bedahnya atau jebolnya tanggul sekitar 20 meter atau lebih, saya kurang paham. Nah, itu Desa Karanganyar, Demak kan posisinya di depan, ibarat depan ya, depan Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Nah, Desa Ketanjung yang Dukuh Norowito itu bertepatan bedah tanggul Sungai Wulan atau Kali Lusi itu di Dukuh Norowito itu. Jadi ya, Dukuh Norowito, Desa Ketanjung sama Desa Karanganyar, Demak, ketinggian air yang paling tinggi rata seatap rumah. Ketinggian airnya banjir bandang seatap rumah atau sekenteng rumah. Ratanya seperti itu kondisinya. Nah, bertepatan ini kan saya mau
bersih-bersih CCTV yang lama tidak saya gunakan dan tidak saya cek. Namun insya Allah tetap aman, aktif karena CCTV-nya selamat. Hanya kabel colokannya, kabelnya kan ngelewer panjang, kabelnya itu panjang dapatnya waktu itu. Jadi yang kena air perkiraan setengahnya kabel sampai colokannya kabel. Jadi CCTV-nya aman. Dan itu CCTV itu modelnya kabel kan dicolokkan seperti kabel USB waktu kita mengecas HP. Jadi ya bisa dicopot, dipasang, dicopot. Seperti itu. Alhamdulillahnya modelnya kabel seperti itu. Jadi ya kabelnya diganti kabel cas HP, kabel USB, atau dikasih atau diberikan kabel cas yang untuk ngecas HP kita, untuk ngecas HP saya ya bisa, dan beli kabel lagi ya bisa, beli baru, terserah. Yang penting modelnya seperti kabel USB itu sangat praktis dan sangat aman. Kalau terjadi kabel rusak, jadi kan bisa memakai kabel yang lain, seperti itulah. Oke, langsung saja saya akan naik ke atas membawa membawa kemoceng atau sulak ini. Ini tripod saya untuk ngonten-ngonten. Ini memang khusus, gantungan khusus yang tidak pakaian, karena gantungan pakaian saya punya sendiri dan lebih bagus modelnya dari ini. Ini khusus barang-barang yang bisa digantungkan. Saya pakai kemoceng sulak kayak kebesaran, pakai gombal bekas pakaian yang kecil-kecil aja. Yang penting gombalnya bersih, pakaian yang tidak kepakai. Oke, langsung saja saya naik, saya ngecek CCTV, lihatkan CCTV-nya nanti. Saya lihatkan CCTV-nya, modelnya CCTV seperti apa yang saya miliki. Langsung saja simak terus videonya, saya akan naik dan saya akan tunjukkan CCTV-nya dari sisi manapun CCTV-nya. Kondisinya, keadaannya CCTV saya gantungkan di paku dinding pakai tali rafia dan saya posisikan seperti itu. Waktu itu sudah saya atur posisinya seperti itu, menghadap, CCTV-nya menghadap ke arah pintu kamar saya. Oke, langsung saja saya akan naik lewat tangga ini ya, naik tangga ke atas. Saya naik ke atas dulu, hati-hati. Nah, ini posisi kipas angin kamar saya itu sudah di atas ya, sudah cukup tinggi. Namun CCTV-nya masih sangat tinggi. Karena saya itu untuk keamanan, waktu itu saya pasang di ketinggian seperti ini, sangat tinggi untuk keamanan. Dan alhamdulillahnya waktu terjadi banjir bandang di Desa Karanganyar, Demak, yang ketinggian airnya itu seatap rumah atau segenting rumah, rata-ratanya rumah-rumah warga itu tenggelam, kelihatan atap maupun kelihatan genting rumahnya.
yang rumahnya apa ya, cendi apa bahasa Indonesianya, rendah, bangunannya rendah atau cendi. Nah itu pada kelihatan genting rumahnya atau atap rumahnya waktu banjir bandang. Dan rumah saya ketinggian banjir bandangnya, kebetulan ini kan rumahnya orang tua itu tinggi. Banjir bandangnya ini sampai ini ya, bangunan ini yang di atas pintu, jarak berapa sentimeter itu dengan pintu, sampai sini aja waktu itu. Jadi ya lebih tinggi CCTV saya, jadi aman. CCTV-nya aman. Sebentar ya. Nah, ini sudah debu-debu semua. Ini tempat USB atau micro SD, kartu memori HP bisa. Seperti ini. Ini masih aktif. Ini saya gantungkan di sini karena waktu itu nggak ada gantungannya. Nggak ada untuk tempat makunya, karena di paku kecil langsung dimasukkan ke sini kalau pakai paku, jadi susah. Ini saya tali rafia. Nah, kabelnya itu panjang ya. Jadi kabelnya modelnya seperti kabel USB, bisa dicabut, bisa dicopot dan dipasang. Dulu CCTV-nya warnanya putih, ini agak lama malah berubah menjadi kekuningan ya. Nah, awalnya putih seperti di pinggiran itu, putih bersih kayak gitu. Alhamdulillahnya barcode-nya masih, jadi aman. Suatu saat download aplikasi untuk CCTV dan tembak barcode-nya masih aman. Masih bisa. Yang penting barcode CCTV ku jangan sampai hilang. Kalau barcode-nya hilang, wah sudah nggak bisa kepake lagi CCTV-nya. Karena memasukkan di aplikasinya handphone, HP kita, pakai aplikasi itu ada tembak barcode. Harus tembak barcode, nggak bisa seperti ngetik atau apa gitu. Memang diharuskan tembak barcode-nya CCTV yang ada di CCTV. Jadi beli CCTV itu harus dicek ada barcode-nya apa enggak. Walaupun baru, kadang beli online punyanya teman-teman online itu yang memberi ulasan, kadang ada CCTV baru, ya katanya sih baru, tapi kan nggak tahu bekas terus ditempatkan di dus atau apa, kan kita nggak tahu, dibersihkan sampai bersih kan kita nggak tahu kalau ada pedagang curang atau bohong. Jadi harus dicek semua kelengkapan CCTV, dan CCTV-nya di belakang seperti ini ada barcode-nya apa enggak, seperti tadi ya yang saya tunjukkan. Di belakang CCTV-nya atau di bawahnya itu ada barcode-nya apa enggak. Kalau enggak ada barcode-nya, jangan mau beli, jangan dibeli. Nanti bahaya, sudah kebeli malah tidak kepake. Nah, harus dicek semua. Dan kondisi CCTV, kelengkapannya juga, kabel-kabelnya, colokannya, itu kondisinya baru, ori semua, baru semua apa enggak. Yang penting itu CCTV ada barcode-nya. Intinya kayak gitu.
Karena kalau CCTV nggak ada barcode-nya, nggak bakal bisa kepake. Nggak bakal kepake. Udah itu aja. Saya mau membersihkan ya. Ini agak susah, ini harus dipegang 2 tangan ini. Pegang 2 tangan, yang penting ini aman, gantungannya pakai tali. Jadi nggak jatuh. Warnanya malah menjadi kekuningan ya. Dulu itu putih bersih waktu baru. Dan waktu baru sebentar dipakai masih putih bersih. Ini agak kekuningan. Dan ini ada suaranya biasanya. Kalau dicolokkan nanti ini memutar-mutar sendiri dan bisa digerak-gerakkan lewat aplikasi. Oke, itu aja ya. Saya lap aja. Saya bersihkan seperti ini aja. Dan alhamdulillahnya barcode-nya tidak terkena air atau CCTV-nya tidak terkena air banjir waktu itu. Karena saya posisikan sudah tinggi banget. Hampir seatap ya. Bangunan rumah saya atapnya ini tinggi. Itu sudah tinggi banget ini. Dan ternyata memang benar tidak kena air banjir bandang waktu itu. Yang air banjir bandangnya ketinggiannya air rata-rata di Desa Karanganyar seatap rumah atau segenting rumah atau sekenteng omah. Alhamdulillahnya jadi kapan-kapan CCTV saya ini bisa langsung digunakan lagi karena masih bagus, masih aman, tidak kena air, dan masih ada barcode-nya. Tentu saja kapan-kapan saya gunakan lagi. Ini waktu itu sudah saya atur posisi seperti ini menghadap ke pintu kamar ya, agar ada orang masuk keluar kamar saya. Jika suatu saat saya gunakan lagi, saya colokkan, saya ganti kabelnya, akan aktif lagi. Nanti akan kelihatan yang keluar masuk lewat pintu kamar saya siapa aja dan membawa apa aja.